dengan saya, Nico Rinaldo. Saya akan mengajak kalian semua menemui salah satu pelaku usaha yang mampu bertahan, bahkan bisa bangkit menghadapi situasi sulit di bidang usaha di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mau tahu siapa orangnya? Terus ikuti perjalanan kami di channel YouTube Nico Rinaldo. Halo teman-teman, yuk kita lihat proses pembuatan kasur di CV Nyai. Nah, ini adalah proses tahap pertama, yaitu pemotongan bahan kain yang dilakukan secara manual. Kemudian masuk ke proses tahap kedua, yaitu ngejahit bahan kain yang sudah dipotong menggunakan mesin. Nah, kalau ini proses tahap ketiga, kalau kata warga di sini disebutnya ngagurat. Setelah digurat, baru deh digender. Unik ya namanya. Baru nih kita masuk ke proses ngisi dalaman kasurnya. Menggunakan bahan kapuk dan makjun, sudah pasti bikin tidur kalian nyenyak deh. Setelah terisi semua, kita lanjut ke proses ngejahit sisi yang dilakukan secara manual juga loh. Baru deh kita masuk ke tahapan proses produksi yang paling terakhir, ngepacking kasur yang sudah jadi. Kemudian, baru kita masuk ke proses marketing atau pemasaran yang dilakukan secara online oleh teman-teman santri. Jadi, teman-teman cukup membeli online dan langsung dikirim ke seluruh pelosok Nusantara. Tiba di rumah produksi pabrik kasur Nyai. Kita akan menemui owner sekaligus founder dari pemilik rumah produksi ini. Siapa dia? Ayo kita ikuti. Assalamualaikum. Halo. Ya, Selamat siang atau pagi siang, nih? ya. Apa kabar Kiai? alhamdulillah sehat-sehat. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan founder sekaligus owner dari CV Nyai, yaitu Pak Kang Kiai Ujang Soleh atau biasa dikenal Kang Amreho. Gimana kabarnya Kiai? Sehat-sehat. Ya, Ngopi. alhamdulillah Kiai. Akhirnya saya juga bisa membayar hutang janji. Siap. Karena saya punya janji setelah 1000 subscriber, saya ingin membuat konten terkait tokoh-tokoh inspiratif yang ada di kampung Tuban.
Salah satunya itu Kang Kiai Ujang Soleh atau biasa dikenal ya oleh publik Subang, dan lainnya itu Kang Amri. Oke, Kiai, kita mulai ya dengan pertanyaan. Ini gimana ceritanya dari pimpinan pondok pesantren menjadi bos ya? Ini yang sedang booming, yaitu bos pabrik kasur Nyai. Sejak kapan? Ini kita berdiri tahun 2020 bulan Januari tepatnya. Kita ngontrak di sini ya sampai hari ini masih jalan. Alhamdulillah ya. Apa latar belakangnya? Mengapa bisnis kasur lantai? Jadi latar belakangnya awalnya hanya dari obrolan-obrolan santai teman-teman para pengajar di pesantren ya. Bagaimana nih kalau kita buka usaha? Dan kebetulan di Kampung Katomas ini sebagai kawasan industri kasur, yang dipilih ya kasur karena untuk produksi lebih mudah karena sudah banyaknya para pekerja yang sudah terbiasa di bidang kasur itu. Nah, semenjak itu barulah kita bikin konsep bagaimana konsep penjualannya yang supaya beda dari yang lainnya. Karena mayoritas di sini kan ngirimnya ke toko-toko yang di Bandung, yang di Jakarta, sampai ke Jawa juga. Nah, kita mah punya konsep sendiri. Oke, kita boleh sambil lihat-lihat ya Kiai ya. Siap. Sebenarnya mau hujan. Oke. Kita sambil lihat-lihat. Ya, Kiai tadi kan sempat bilang, memang Kampung Katomas di Desa Sumbersari ini sudah lama dikenal sebagai daerah pengrajin kasur lantai. Iya, betul. Nah, jadi apa bedanya rumah produksi yang didirikan oleh Kiai dan rekan-rekan semua itu kan dengan yang lain? Jadi kita bedanya itu satu dari produk ya. Tentunya kita itu punya produk lain dari yang lain. Apa? Dari kasur lantai ini, kasur lantai kalau bisa dilihat ini busa ya, tapi sebagai finishing. Nah, di sebelah sana kita nanti bisa lihat finishing di pembuatan kasur. Bedanya itu di 2D. Jadi kalau yang lain itu atasnya motif gambar itu kan, karakter atau apa. Nah, punya kita mah atas bawah itu sama motifnya. Makanya punya julukan kasur 2D. Oh, 2 dimensi. 2 dimensi. Oke, luar biasa. Selain dari perbedaan produk, apalagi bedanya? Nah, perbedaan yang paling beda ya dari para pengusaha yang lainnya, kita jualan bukan di offline. Oh, kita bukan di offline konvensional datang ke toko ya. Nah, itu. Tapi menggunakan sistem seperti apa, Kiai? Kita jualan di online yang lebih masyarakat kenal di marketplace ya. Seperti di Lazada, jadi untuk memperoleh produk yang diproduksi oleh rumah produksinya ini juga bisa langsung dipesan di Lazada, di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia. Jadi masyarakat dimanapun berada, bukan hanya di Subang, bisa dijangkau di Indonesia. Kalau memang membutuhkan produk yang memang dari Nyai, sudah bisa ya, cukup dengan di handphone ya, pesan di rumah. Oke. Sudah berapa karyawannya, Kiai? Kita kalau tim produksi dan tim pemasaran yang standby di sini ada 35 orang, ditambah dengan tim produksi yang di rumah-rumah, ya jumlah keseluruhan ada sekitar 150 orang. Ada 150 orang. Semuanya warga di sini. Warga di sini. Apalagi kalau untuk yang pekerja di sini semuanya santri. Oke. Dan para pengajar di pesantren. Jadi karena tadi basic Kiai ini pimpinan ponpes, bagaimana sebenarnya ini pengembangan ya Kiai? Iya, pengembangan. Satu pesantren di mana juga bukan hanya soal membina akhlak, juga meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, tetapi ada nilai ekonomisnya. Oh, jadi itu salah satu keunggulan bedanya rumah produksinya ini. Produksinya seperti itu. Oke. Dari sisi salary atau penghasilan, apakah ada perbedaan dengan rumah produksi yang lain? Maksudnya gimana? Penghasilan karyawan di sini dengan penghasilan karyawan di yang tempat lain sama atau memang di sini juga punya manajemen tersendiri? Oh, di sini punya manajemen sendiri ya. Kalau untuk tim produksi kita karena teman-teman malamnya harus ngajar di pondok, ya. Makanya tim produksi ini cukup kerja sehari itu cuma 5 jam. Oke. Cuma 5 jam, sisa waktunya aktivitas di pesantren. Oke, jadi ini luar biasa rekan-rekan semua. Jadi cukup 5 jam waktu produktif kerja, sisanya mereka justru dikembalikan lagi untuk fokus yang mengajar-mengajar, tapi yang santri juga bisa belajar. Ini lebih bagus karena memang kita tahu ya, waktu produktif bekerja itu 8 jam, tetapi di rumah produksinya ini 5 jam. Kiai, kita kan sama-sama sedang merasakan
ya situasi sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah yang lain kan kita tahu banyak jangan kata UMKM ya, pabrik-pabrik besar juga gulung tikar. Nah, saya melihat perkembangan CV-nya ini yang tadi Kiai bilang baru awal tahun berdiri di 2020, katanya udah denger buka cabang di beberapa kota. Jadi bagaimana kiat-kiat bisa bertahan ya, melaksanakan membangun usaha di tengah-tengah COVID-19 ini? Jadi latar belakang dulu ya, kenapa kita memberanikan buka cabang. Karena tujuan utamanya adalah memanjakan konsumen. Jadi ada pembelanja misalkan kemarin kita baru buka di Tegal. Nah, bagaimana caranya si konsumen ini supaya gratis ongkir atau minimal ongkosnya rendah. Ya misalkan yang harusnya 16.000 bisa cukup dengan 6.000. Makanya kita buka toko di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah? Jawa Tengah. Di kabupaten mana, Kiai? Tepatnya di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal, di Kecamatan Slawi. Desanya Kalisapu. Oh, Kalisapu. Luar biasa ya. Jadi dari Katomas ke Jawa. Selain di Jawa Tengah, cabangnya di mana lagi? Ada cabang di Bandung. Di Bandung, tepatnya di daerah Cimahi. Oh, di kabupaten di kota Cimahi. Di kota Cimahi. Oh, berarti sudah ada 2 cabang. 2 cabang. Berarti sama yang utama di sini sudah 3 ya. 3 ya. Jadi luar biasa selama 1 tahun kurang gitu kan. Karena kalau ngomong 1 tahun kan Januari Desember akhir. Iya, betul. Ya, ini baru masuk awal Desember, ini CV-nya sudah ada 2 cabang dan 1 rumah produksi utama yang bertempat di Kampung Katomas, Desa Sumbersari, Kecamatan Pagade. Oke, kalau boleh tahu nih, berapa omset setiap bulannya? Omset itu hari ini ya baru sampai ke angka 300 juta. Itu 300 juta duit semua, Kiai? Duit semua ya. Ini luar biasa. 300 juta sekalipun omset itu kan dalam kondisi pandemi ini. Kenapa akhirnya tertarik? Biasanya kan omset di usaha-usaha lain dalam kondisi pandemi begini menurun. Nah, ini 300 juta. Dari awal merintis berapa omsetnya, Kiai? Dari awal merintis kita itu di Januari itu baru omset 10 juta. Dari 10? Dari 10 naik. Januari kan belum ada pandemi ya. Iya. Februari naik ke 15. Stagnan lagi, naiknya sedikit. Pas ada pandemi, alhamdulillah kita memaksimalkan produksi, memaksimalkan pemasaran di online-nya, karena masyarakat juga didukung oleh pemerintah supaya tidak boleh keluar itu kan. Makanya omset naik gitu dari tiap bulannya itu sampai 100, 150, 200 sampai sekarang sampai ke 300. Justru peningkatan yang signifikan dalam kondisi pandemi. Dalam kondisi pandemi. Luar biasa. Nah, itu memang harus belajar kita ya, dari 10, 15, 200 sampai 300 juta. Oke, harapan Kiai ya terkait usaha yang Kiai sedang jalani apa? Harapannya untuk CP-nya sendiri ya, untuk CP-nya sendiri bisa memasarkan produk-produk lainnya juga, bukan hanya kasur pantai ataupun kasur busa, tapi produk-produk yang lain khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Barangkali ya kebingungan memasarkan, bisa kami bantu dengan tim yang ada. Berapa jumlah tim yang memang khusus mengelola pemasaran, Kiai? Yang khusus mengelola pemasaran yang sudah biasa bergulat di online itu kita punya 30 orang. 30 orang. Sistem kerjanya shift atau memang mereka dalam satu waktu 30 orang itu beroperasi? Nah, sistem kerjanya sendiri-sendiri di rumah-rumah ataupun yang sudah berkeluarga di rumahnya, ataupun yang jadi pengajar sambil di pondok. Kita kan pegang HP kalau jualan. Oh, jadi karena memang sistemnya sudah 4.0 iya, ya, mengikuti digitalisasi, sebenarnya 30 orang itu tidak di rumah produksi ini. Tidak. Tapi di rumahnya masing-masing, ada yang sambil mungkin selesai mengajar, atau santrinya juga di pondok. Pondok kayak gitu. Oke, jadi artinya Kiai membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang lain yang memang mau itu kan terlibat atau bekerja sama dari sisi pemasaran dengan CV-nya. Dengan CV-nya siap. Oke, tadi ada CV di depan katanya. Artinya ini sudah berbadan hukum, Kiai. Betul. Bahkan logonya juga sudah didaftarkan ke HAKI ya. Wah, luar biasa. Ini yang luar biasa dan yang menarik rekan-rekan semua, karena tidak banyak perusahaan yang memang sadar bikin logo sudah diklaim milik sendiri, tapi tidak sadar
bahwa logo itu belum terdaftar dari sisi pemerintahnya, kementeriannya. Kementerian ya terkait hak cipta. Oke, jadi ini juga boleh mengajak berarti. Ya, jadi betul. barangkali ya kawan-kawan yang mengikuti channel YouTube kami yang punya usaha yang memang ingin bekerja sama ya, baik dari sisi pemasaran barang-barang yang memang atau produk-produk yang memang rekan-rekan punya, ataupun CV-nya membuka kesempatan bermitra nggak, kayak misalnya jadi reseller Ya, atau betul. misalnya saya mau investasi di kabupaten lain, tadi karena di Jawa Tengah sudah ada, Bandung sudah ada, nah tiba-tiba ada yang lihat nih channel YouTube ini karena kan jangkauannya luas, ini lumayan udah 1000 nih Kiai nih. Nah kalau Kiai dibuat kontennya nih, kok pikir bisa 2 kali lipat nih. Ya, Apalagi nanti amin, orang Jawa amin, Tengah amin. bisa lihat nih, orang Bandung juga bisa lihat. Nah, jadi boleh ya, Boleh. ada yang investasi, ada yang kerjasama, Iya. atau ada yang mengembangkan bersama-sama CV Nyai di beberapa kota lain di Ya, Indonesia. betul. Apalagi kita punya target di Januari 2021 ya. Kita mau buka lagi di daerah Banten ya, tepatnya antara Tangerang dan Serang ya. Terus juga setelah itu kita ke daerah Jogja, wilayah Jawa Tengah bagian timurnya ya. Itu juga tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Jadi setelah dari Jawa Tengah bergerak ke Banten. Banten. Lagi-lagi saya jadi bingung, kayak ini belum lama 1 tahun ya, sudah 2 cabang ya, kemarin baru dirintis di Jawa Tengah. Itu tidak takut makin membengkak biaya produksinya, Kiai? Oh tidak, karena gini, prinsip dasar ya yang kadang ini juga perlu ditorekan ya, atau ditularkan kepada teman-teman pengusaha lainnya. Karena saya terutama pribadi ya, dan juga teman-teman inti lainnya, karena merasa bukan Superman, makanya dalam setahun ini selain mengembangkan, memperbaiki manajemen, memperbaiki administrasi dan yang lainnya, yang adalah pembentukan mental karakter, karena supaya menjadi super team yang punya kekuatan super dari masing-masing teman-teman yang tergabung di sini. Jadi itulah yang membuat kami kuat, tekad dan yakin bahkan akan tersampai cita-cita kami bersama. Oke, ini salah satu produknya, Kiai. Jadi ini teknis ya. Ya. Sehari rumah produksi Nyai ini bisa memproduksi berapa kasur lantai? Ada angka 200 sampai 250. 200 sampai 250. 250. Jadi variatif ya. Variatif. Semua Kalau ini ukuran. kasur busa ya. Ada Oh. kasur lantainya, bisa tolong diambilin Oke. dan sana. Yang belum dipaket ya, yang belum gitu. Oke, jadi ini ada kasur busa, ada kasur lantai. Nah, jadi konsumen bisa langsung nggak sih datang ke sini beli? Bisa langsung. Harganya beda atau memang antara yang datang ke sini dengan online sama atau berbeda, Kiai? Harganya sama. Harganya sama. Kalau di online dapat ongkir kan, Mm-mm. harus bayar ongkir. Kalau di sini enggak. Oh. Bisa harga reseller atau harga publik. Oh, ini Apalagi kalau partai. jadi ini kasur lantai. 2D yang membedakan. Oh, dengan jadi kasur lantai lainnya. yang membedakan itu kalau di rumah produksi yang lain biasanya kalau di atas atau di depannya ada motif, di belakangnya Di belakangnya polosan. polosan. Oh, kalau ini semuanya Atas, ya, di atas dan bawah. di bawah. Nah, Oh, jadi rekan-rekan semua ternyata tadi yang di awal dibilang oleh Kiai yang membedakan dari sisi produknya, kalau di rumah produksi yang lain biasanya kasur lantai ini hanya di atas atau di depannya saja, kan? Di belakangnya polosan. Tapi kalau ini depan belakang ada motif atau istilah Pak Kiai ini 2 dimensi. Ini luar biasa ya. Nah, terus ini juga ya, ini juga sama atau enggak? kalau Kalau ini kasur busa ini. kasur busa ya. Oke. Jadi sehari 200. Kiai boleh keliling, Kiai, lihat. Ya. Oh, jadi ini proses. Finishing ini ya. Oh, ini proses finishing. Finishing ya. Tadi Kiai bilang kan ini sudah sistemnya juga online. Berarti sudah kerjasama juga dengan apa namanya ya, jasa-jasa ekspedisi. ya. Mereka langsung ke sini. Langsung ke sini. Berapa jasa ekspedisi yang sudah kerjasama dengan? Dia hampir semua yang ekspedisi yang ada di Subang, JNE, JNT, Cicepat, Ninja ya, 4 lah. Ada Artinya ekspedisi bisa yang- diakses di semua ekspedisi. Betul. Artinya mempermudah. Jadi barangkali rekan-rekan semua juga mau ikut ya menjadi reseller atau memang tertarik mau mencoba produk dari rumah produksi Nyai, silahkan tadi tinggal pilih ekspedisinya yang mana. Betul. Jadi karena ekspedisi juga punya keunggulan masing-masing ya silahkan jadi variatif. Oh, ini finishing.
finishing. Kalau produksinya di rumah-rumah, rumahnya masing-masing. Rumah-rumah masing-masing Jadi warga. ibu-ibu, ya, gitu. bapak-bapak juga bisa, janda juga ada. Ada. Kiai. Betul. Emang Subang jandanya katanya per hari berapa Kiai? Sampai berapa ratus atau berapa ribu? Nggak Tahu tahu aja juga Pak saya. Kiai. Coba lihat-lihat ke gudang ya. Menampung berapa banyak gudangnya Kiai? Ini cukup untuk 1000. Ini 1000 ya. Nah ini kan banyak motif. Ini motif apa Kiai? Itu motif apa itu? Ini jenis kasurnya kasur busa ya. Oh ini kasur busa. Nah kalau yang ini, Nah ini kasur lantai 2D ini seperti ini. Jadi packing di online itu harus pakai plastik kita. oh jadi ini sudah di packing ya? Udah packing, sudah siap kirim. Oh udah siap kirim. Oh jadi ini belum pesanan ya, belum ya? Udah Tapi sebagian pesanan. pesanan standby, terus Standby. bisa langsung dikirim ya? Iya betul. Ukurannya sendiri kayak kan tadi ada kasur lantai, ada kasur busa. Dari si ukuran berapa ke ukuran berapa? Nah untuk kasur lantai 2D ini ada banyak varian ya. Dari mulai ukuran dan juga jenis kainnya dan juga jenis bahan baku isinya. Itu yang membedakan harga. Kita juga selain berjualan di kualitas dengan menjual kasur lantai 2D yang isi kapuk randu asli, itu kan harganya cukup lumayan karena memang kasur kapuk randu asli ini mahal ya dari bahan bakunya. Kita juga jualan yang standar murah yang bisa terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Varian harganya kira-kira dari harga berapa ke harga berapa? Ya terendah dari harga 60.000 sampai harga 300.000. Oke, dari 60.000 sampai 300.000. Sangat terjangkau ya, harganya merakyat. Tapi dari sisi kualitas berani dijamin. Berani dijamin. Dijamin, luar biasa. Oh, ini ada bantal juga atau gimana? Ada bantal, ada. Ini produksi juga. Produksi juga semuanya. Oke, rekan-rekan semua, tadi ya kita sudah berbincang dengan owner dan founder dari CV Nyai, Kiai Haji Ujang Soleh atau biasa dikenal Kiai Abrehom. Di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, Pak Kiai tadi sudah menyampaikan bagaimana bisa membuktikan di tengah tantangan selalu ada peluang. Apa pesan-pesan untuk rekan-rekan semua juga yang mau memulai usaha atau sedang usaha sehingga juga kira-kira bisa terinspirasi dari apa yang Pak Kiai dan rekan-rekan lakukan? Nah, yang terpenting untuk sahabat-sahabat teman-teman yang ingin usaha adalah bisa fokus dan totalitas ya, mengerjakan sesuatu. Jangan sampai mengerjakan ini itu juga dikerjakan nanti malah tidak tercapai semuanya. Seperti yang kami jalani hari ini, kita fokus totalitas. Dan mungkin untuk para produksi yang ada di Kabupaten Subang khususnya ya, yang kebingungan memasarkan bisa gabung ke sini ataupun juga bisa belajar online di sini. Oh, Kita jadi buka online, belajar ya? Belajar. Gratis. Oh, gratis. Wah, luar biasa. Jadi sekali lagi rekan-rekan semua, saya senang nih gitu kan. Pertama, senang apa yang menjadi janji saya 1000 subscriber ya bisa terpenuhi. Alhamdulillah. Karena hutang janji itu harus dibayar, harus dipenuhi. Yang kedua, tentunya saya juga mendapat spirit baru. Karena juga selain YouTubers, pendatang baru, saya juga pengusaha baru. Pengusaha baru sabun cuci. Iya, betul. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya selain itu gitu kan, intinya mudah-mudahan channel YouTube kami dengan konten-kontennya juga sesuai dengan spirit dan niatan awal ini juga bisa memberikan pesan-pesan positif, edukatif, tentunya tidak provokatif. Yang paling penting bisa menginspirasi rekan-rekan semua ke hal-hal yang sifatnya mengajak ke kebaikan. Betul. Nah, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan channel YouTube kami. Jangan lupa share, like, dan komen. Pak Kiai ajak juga karyawan-karyawan untuk subscribe. Iya, untuk teman-teman semuanya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Niko Rinaldo. Niko Rinaldo. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.